Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartika and Satya. Jadi di video kali ini aku mau nge-share lagi nih ke teman-teman seputar FR atau bocoran soal dari teman-teman kita yang udah ujian. Dan di sini aku buatinnya FR beserta pembahasannya gitu. Jadi bukan hanya ngasih tahu FR tapi aku bahas satu persatu. Nah, kenapa ini aku buatnya part 2? Karena sebelumnya aku udah buat nih khusus SKB Kesehatan Umum part 1-nya. Kalian bisa lihat di channel YouTube aku dan scroll aja. Sebelum video ini pasti ada SKB Kesehatan part 1-nya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kenapa? Kalau kalian subscribe, aku tuh tambah semangat loh buat video kayak gini. Iya sayang, insya Allah bisa bermanfaat. Dan jangan lupa juga kalian untuk follow Instagram aku di @kartikagh. Kenapa kalian wajib follow? Karena biasanya aku selalu aktif, baik itu di postingan ataupun di Instastory. Aku selalu kasih tahu berita terbaru seputar CPNS gitu. Jadi jangan lupa di follow ya. Oke, kita akan langsung bahas FR SKB Kesehatan Umum part 2-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia teman-teman, FR Kesehatan Umumnya. Ada teman kita yang dapat soal peserta PBI siapa aja. Kemudian yang kedua, tenaga yang tidak boleh ada di puskesmas. Yang ketiga, babi dan kuda perlu divaksin karena reservoir apa. Dan yang keempat, tanggal 15 Oktober hari apa? Ini hari-hari kesehatan nih. Kemudian yang kelima, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Keenam, yang boleh aborsi sesuai pasal berapa? Mungkin ini maksudnya masuk ke dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 ya. Jadi kayak yang boleh melakukan aborsi itu pasal berapa gitu. Kemudian yang ketujuh, tempat vaksin. Ini banyak juga kemarin ada yang dapat untuk imunisasi tempat vaksinnya. Kemudian yang delapan, cerdik untuk mencegah PTM diabetes. Nah, sebenarnya ini FR di tahun ini CPNS 2019 ini nggak jauh-jauh amat dari FR di tahun 2018 gitu. Jadi mungkin kita tinggal mengulang-ulangi aja. Cuma mungkin yang ada beberapa poin yang belum pernah didengar, kayak ini babi dan kuda perlu divaksin karena reservoir apa. Ini aku emang baru dengar sekarang FR ini gitu. Mungkin kayak ditambah-tambah, atau mungkin kemarin aku ketepatan nggak dapat FR yang itu gitu. Karena kan jenis soal itu pasti paketnya banyak, nggak mungkin hanya satu. BKN juga kan pasti pintar, mereka ngerti kalau hanya paket soal ini aja yang dikeluarin, ntar kalau pesertanya udah keluar pasti mereka nyebar FR nih kan. Pasti semuanya bisa dapat jawaban yang benar. Aku yakin BKN pasti punya trik sendiri untuk menyiapkan paket-paket soal yang banyak gitu sih menurut aku. Oke, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama. Nah, ini dia teman-teman, untuk peserta PBI itu siapa aja? Peserta BPJS Kesehatan ada dua kelompok ya teman-teman. Yang pertama adalah PBI Jaminan Kesehatan, dan yang kedua bukan atau non PBI Jaminan Kesehatan. Kita bahas dulu untuk PBI Jaminan Kesehatan. Nah, PBI ini sebenarnya singkatan dari penerima bantuan iuran atau PBI. Adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang SJSN yang iurannya dibayar pemerintah. Nah teman-teman, kemarin selain soal FR peserta PBI siapa aja, ada juga yang dapat soal itu PBI itu iurannya dibayar oleh siapa gitu. Nah, ini udah termasuk ke dalamnya ya. Jadi kita sekali membahas. Jadi untuk PBI itu iurannya dibayar oleh pemerintah ya teman-teman. Jadi bukan si pesertanya, karena pesertanya adalah fakir miskin dan orang yang tidak mampu. Nah, sebagai peserta program jaminan kesehatan, peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah. Jadi udah ketahuan kalau peserta PBI itu ini adalah fakir miskin dan orang yang tidak mampu. Sedangkan yang non PBI atau yang bukan PBI itu adalah pekerja penerima upah dan anggota keluarganya. Ini kayak PNS, Polri, dan lainnya ini. Sedangkan untuk pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya, ini seperti kayak karyawan swasta, bukan pekerja dan anggota keluarganya. Ini adalah peserta dari yang non PBI. Jadi udah ketahuan dari FR ini, jawaban yang paling tepat itu adalah fakir miskin ya. Oke, kita lanjut ke FR berikutnya. Ini aku hapus dulu. Oke. Dan teman-teman, aku mau infoin kalau SKB Perawat Kanduru udah dibuka lagi per tanggal 5 September sampai 5 Oktober. Jadi ini tuh khusus persiapan ujian Oktober ini teman-teman. Jadi misalnya buat kalian yang mau daftar, silakan klik link yang ada di deskripsi. Aku udah ngetakin, kalian tinggal daftar ke adminnya kayak gitu.
Nah, misalnya kalian mau nambah paket tryout lagi, kalian bisa daftar loh di SKB Ayo CPNS. Nah, linknya ada di deskripsi. Terus kalian tinggal login pakai email dan password kalian. Kalau sebelumnya ada, tapi kalau nggak ada, kalian daftar sekarang. Kalian klik beli paket. Nah, contohnya misalnya kalian mau beli paket perawat nih. Kalian klik aja perawat, kemudian klik beli sekarang. Nah, dari harga 125.000, kalian masukkan kode referral, ketik aja Kartika. Kalian akan langsung dapat potongan harga 26.000. Jadi harganya murah banget, cuma 99.000. Kalian beli sekarang ya. Tenaga yang tidak boleh ada di puskesmas. Nah, ini tuh aku masukkan ke dalam contoh soal gitu ya. Karena kalau dari PMK nomor 43 tahun 2019 itu emang nggak ada dijelaskan sih khusus tenaga mana yang nggak boleh gitu. Jadi nggak ada keterangan yang nggak boleh. Tapi mereka menjelaskan nih di dalam PMK tersebut kalau sebenarnya ada beberapa kayak setelah dokter umum sebagai dokter layanan primer harus ada nih puskesmas harus memiliki dokter gigi, kemudian tenaga kesehatan lainnya, dan tenaga non-kesehatan. Nah, sedangkan untuk jenis tenaga kesehatan, itu paling sedikit nih teman-teman, harusnya ada perawat, bidan, kemudian tenaga promosi kesehatan atau promkes, tenaga sanitasi lingkungan, ini kayak yang jurusan Kesling, kemudian nutrisionis, dan tenaga apoteker, itu harus ada. Begitupun ahli teknologi laboratorium medik, itu adalah jenis tenaga kesehatan lainnya yang harus paling sedikit dimiliki oleh puskesmas. Nah, berdasarkan ayat dari PMK 43 tahun 2019 ini, karena nggak ada dilampirkan kayak di contoh soal nih. Oke, kita ke contoh soal dulu. Berikut ini yang merupakan jenis tenaga kesehatan yang harus dimiliki oleh puskesmas terdiri dari kecuali. Nah, ini dia pilihannya: A, dokter, kemudian perawat. Ini tadi udah kejelasin ya, untuk dokter gigi itu harus ada. Kemudian perawat, ini tenaga kesehatan lainnya yang paling sedikit harus ada di puskesmas. Bidan juga, kemudian nutrisionis juga gitu. Nah, sedangkan untuk option radiologi ini tuh nggak ada di dalam tenaga kesehatan yang wajib gitu atau yang harus dimiliki oleh puskesmas dan Permenkes nomor 43 tahun 2019 itu gitu. Jadi untuk contoh soal ini mungkin jadi bentuk soal di SKB-nya ini kayak gini, karena kalau untuk keterangan khusus tenaga kesehatan yang nggak boleh di puskesmas tuh nggak ada gitu. Jadi aku buatkan ilustrasinya seperti ini. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah radiologi. Oke teman-teman, kita lanjut ke FR berikutnya. Nah, ini dia FR berikutnya. Babi dan kuda perlu divaksin karena reservoir apa? Nah, jadi ini tuh aku dapat dari pembahasan teman-teman di Telegram, karena aku jujur banget, teman-teman yang ada di grup Telegram yang udah aku buat itu pintar-pintar banget gitu. Jadi kayak kadang ada yang nggak ada dalam pikiran aku, ada di mereka gitu. Jadi kayak aku bersyukur banget buat grup itu gitu, kayak jadi nambah wawasan gitu. Nah, misalnya kayak teman-teman pengen join juga grup Telegram, klik aja di description box atau di link khusus komen. Kalian lihat itu biasanya aku cantumkan untuk join grup Telegram yang udah aku buat. Oke, ini kita langsung bahas. Jadi ini dia teman-teman, kenapa sih babi dan kuda itu harus divaksin? Karena reservoir ini. Japanese encephalitis atau JE merupakan suatu penyakit infeksi virus Japanese encephalitis yang ditularkan oleh nyamuk. Penyakit ini merupakan penyakit radang otak tersering di sebagian besar Asia dan sebagian Pasifik Barat, termasuk di Indonesia. Sejarahnya, penyakit ini awalnya ditemukan di Jepang pada tahun 1871 dengan sebutan summer encephalitis. Oke, kita lanjut. Karena bisa menyebabkan kematian dan didapatkan 67.900 kasus JE setiap tahunnya dengan angka kematian 20-30% dan mengakibatkan gejala gangguan syaraf sisa pada 30-50%. Nah, gimana sih penularan JE ini? Penularan virus ini sebenarnya hanya terjadi antara nyamuk, babi, atau burung rawa. Manusia bisa tertular virus JE bila tergigit oleh nyamuk Culex Tritauneurococcus, ya itulah maksudnya, yang terinfeksi. Jadi itu dia teman-teman ya, kenapa babi dan kuda itu perlu divaksin. Nah, untuk encephalitis Jepang, khusus di Indonesia itu daerah yang paling banyak terkena itu ada di Bali ya, karena di Bali itu banyak katanya pemeliharaan babi gitu. Oke, kita lanjut ke FR berikutnya. Nah,
Tanggal 15 Oktober hari apa? Nah, ini adalah hari kesehatan ya. Kita langsung bahas. 15 Oktober diperingati sebagai Hari Mencuci Tangan Sedunia. Hari Cuci Tangan Pakai Sabun adalah sebuah kampanye global yang dirancang oleh PBB bekerja sama dengan organisasi-organisasi lainnya baik pihak pemerintah maupun swasta untuk menggalakkan perilaku mencuci tangan pakai sabun oleh masyarakat sebagai upaya untuk menurunkan tingkat kematian balita dan pencegahan terhadap penyakit yang dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup manusia. Jadi udah ketahuan ya, untuk 15 Oktober ini hari apa? Hari Mencuci Tangan Sedunia. Oke, kita lanjut. Nah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 itu undang-undang apa ini paling banyak banget untuk kesehatan umum ya keluar. Kalian ingat aja kalau untuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 itu membahas tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, dan ada juga nih yang dapat FR soal kepanjangan BPJS. Itu kalian jangan sampai nggak ingat karena kepanjangan BPJS itu mudah banget. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial itu ya. Dan ditetapkan operasional BPJS Kesehatan itu pada tanggal 1 Januari 2014. Undang-undangnya itu tahun 2011 khusus BPJS aja gitu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, misalnya ditanya nih, kapan nih operasional BPJS Kesehatan gitu, itu harus tahu ya, karena startnya itu BPJS Kesehatan dioperasikan itu di tanggal 1 Januari 2014. Oke, kita lanjut ke FR berikutnya. Nah, yang boleh aborsi sesuai pasal itu pasal berapa mungkin gitu kali ya. Oke, kita bahas. Nah, teman-teman, sebenarnya ini berdekatan untuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 untuk pasal 75 dan 76. Jadi kalian ingat aja. Kalau pasal 75 itu isinya untuk larangan melakukan aborsi. Jadi aborsi itu nggak boleh dilakukan kecuali ada tindakan ada kedaruratan medis kayak gitu, itu ada di pasal 75. Nah, sedangkan untuk pasal 76 itu bunyinya seperti ini. Aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan. Nah, yang boleh dilakukan itu aborsi poin yang pertama sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari HPHT, kecuali dalam hal kedaruratan medis. Kemudian yang kedua, aborsi itu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Kemudian aborsi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan. Kemudian aborsi hanya dapat dilakukan dengan izin suami kecuali korban perkosaan. Kemudian aborsi hanya dapat dilakukan penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan menteri. Jadi buat teman-teman udah ketahuan nih jawaban yang benar kalau misalnya ada ditanya tentang undang-undang kesehatan yang berbunyi aborsi itu boleh dilakukan, hanya boleh dilakukan itu, ini dia ada di pasal 76. Sedangkan untuk larangan aborsinya ada di pasal 75 gitu. Oke, kita lanjut. Nah, tempat vaksin. Banyak juga nih aku dengar yang dapat FR tentang ini gitu, jadi ya udah aku bahas. Nah, ini dia pembahasannya teman-teman. Cold chain adalah gimana sih cara penyebutannya? Cold chain adalah sistem pengelolaan vaksin yang dimaksudkan untuk memelihara dan menjamin mutu vaksin dalam pendistribusian mulai dari pabrik pembuat vaksin sampai pada sasaran. Kemudian peralatan cold chain terdiri atas cold box, vaccine carrier, cold pack, termometer, termograf, alat pemantau suhu beku, alat pencatat suhu secara terus-menerus, alarm, dan kendaraan berpendingin khusus. Oke, kita lanjut ke FR berikutnya. Nah, cerdik untuk mencegah penyakit tidak menular diabetes. Nah, ini tuh udah keluar juga di ujian SKB perawat 2018 gitu. Jadi kesehatan umumnya dapat ini FR-nya, dan kembali lagi keluar soalnya. Kita bahas lagi apa yang dapat dilakukan untuk mencegah diabetes. Nah, dengan cerdik ya teman-teman. Cerdik itu ini dia. Yang pertama, mempertahankan berat badan ideal karena ini adalah diabetes ya. Jadi kayak berat badan tuh harus benar dijaga dan harus rajin nih untuk nimbang biar tahu kayak lingkar perutnya gitu, itu harus tahu. Kemudian apa? Makan makanan sehat antara 3-5 porsi buah dan sayuran sehari, dan kurangi asupan gula, garam, dan lemak jenuh. Jadi nih untuk mencegah diabetes, cerdiknya ini bisa dengan mengatur pola makan.
Nah, kemudian apalagi ini dia teman-teman, tes glukosa darah dan kadar HbA1c secara teratur. Ya biar tahu untuk perkembangan kadar gula darahnya ya. Kemudian apalagi? Rutin beraktivitas fisik 30 menit setiap hari. Kelola stres dan hindari penggunaan tembakau atau merokok, tembakau kunyah, dan hindari mengkonsumsi alkohol. Ini adalah cerdik yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit tidak menular diabetes gitu. Oke teman-teman, kayaknya itu aja dulu yang bisa aku share seputar kesehatan umum. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa mulai menggambarkan kira-kira soalnya itu kayak gimana gitu, dan materinya sudah dikuasai. Oke, kayaknya gitu aja video kali ini. Kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe, ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih yang udah nonton, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.